Partai Nasdem dan PKB dipastikan berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Bergabungnya dua partai pengusung paslon 01 itu menyebabkan koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Prabowo Subianto jadi koalisi gemuk. Jumlah kursi di DPR juga akan sangat dominan, yakni sekitar 417 kursi dari 580 kursi DPR. Jumlah ini setara dengan 75% kursi DPR. Sementara PDIP yang memiliki 110 kursi dan PKS 53 kursi di DPR masih belum bersikap apakah oposisi atau bergabung. Jika keduanya beroposisi, maka gabungan kursi di DPR adalah 163 kursi atau setara dengan 25%. PDIP tampaknya akan beroposisi. Hal ini terlihat dari pernyataan para elitnya. Meski belum ada pernyataan resmi dari partai maupun Megawati sebagai penentu kata akhir di PDIP. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Mungkin dari PDIP sendiri mungkin akan seperti oposisi ya? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan. Dengan menguasai 75% kursi di DPR, maka pemerintahan Prabowo Gibran cukup kuat di parlemen. Kepiawaian Prabowo yang dengan cepat berhasil merangkul Nasdem dan PKB mendapat apresiasi tersendiri. Prabowo Subianto dengan legowo menyambangi kedua partai tersebut dan meyakinkan ketua partai masing-masing, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar, hanya dalam 1 hari setelah ketetapan KPU sebagai presiden terpilih. Surya Paloh mengatakan, salah satu alasan mendukung Prabowo Subianto karena ajakan Prabowo Subianto yang terus-menerus dan tulus kepada Nasdem. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintah, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan kami berdua, kami kepingin bangsa yang maju. Itulah jawaban saya. Prabowo Gibran tampaknya ingin langsung bekerja, sehingga tidak perlu lagi masa penyesuaian yang lazim disebut 100 hari pertama, yakni di mana pemerintahan yang baru dilantik dianggap membutuhkan waktu 100 hari pertama pemerintahannya untuk menyesuaikan dan mencari formulasi yang lebih tepat dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, program-program unggulan seperti makan siang gratis, pemindahan ibu kota ke IKN, bisa langsung dilaksanakan tanpa hambatan berarti di parlemen. Makan siang gratis adalah program yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, membutuhkan dana yang cukup besar, serta bahan baku seperti beras dalam jumlah banyak. Menurut hitung-hitungan kasar, makan siang gratis membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun. Pemerintahan Prabowo Gibran memang berada pada posisi unik, yakni di tengah tantangan global yang semakin kuat dan tidak dapat diprediksi, juga harus menyelesaikan dan melanjutkan program-program besar pembangunan yang memang telah ditetapkan, seperti hilirisasi, pemindahan ibu kota ke IKN, serta menaikkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui makan siang gratis. Kerja-kerja besar demi kemajuan bangsa itu membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para elit. Jadi,
Tidak salah jika Prabowo Gibran bergerak cepat merangkul para elit untuk bersatu. Prabowo Gibran, Man of Our Time.